Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus 2020, dengan tema Tidak Lagi Kelaparan, Tetapi Berlimpah Susu dan Madu, Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa. Tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Kita masuk dalam saat teduh. Marilah kita bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 10 bait 1, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang engkau, bila musikmu berdaulat, Angkatlah puji-pujian. permulaan sampai akhir ibadah kita ini, jadi kiranya dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Jemaat duduk. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Kita aminkan bersama dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 bait 3, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan yang bijak membuat tubuhmu dalam kasih-Nya seluruh
Hukum kasih. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita masuk dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa secara pribadi. Jemaat mengaku dosa secara pribadi sambil diiringi instrumen. Ya Bapa kami yang pemurah dan pengampun, kami menyadari kesalahan kami. Kami mengaku segala dosa yang telah kami perbuat terhadap-Mu maupun terhadap sesama kami, baik dalam pikiran kami, perbuatan kami, bahkan perkataan kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 387 bait 1, Ku heran Allah mau memberi. Rahmat
Aku yakin kan kuasa-Nya, Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan hormat dan syukur. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah. Sesuai janjinya dalam Ibrani 9 ayat 13 dan 14 demikian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat duduk kembali. Petunjuk hidup baru. Orang yang diampuni Allah diberikan kehidupan yang baru, karena yang lama sudah berlalu, sehingga hidupnya sekarang harus berpadanan dengan kebenaran Allah. Dan inilah petunjuk hidup baru itu, Ibrani 10 ayat 22 sampai 23. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 bait 3. Sadar dosaku, dan dalam firman-Mu kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita masuk dalam pengakuan iman. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus, dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri. Kita ucapkan bersama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan lebih dahulu, menyiapkan hati dari PKJ 198, Di Hatiku Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berikanlah hati kami dan pikiran kami yang taat untuk mendengar firman Tuhan, serta urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai engkau. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ketiga. Kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 22. Cukup panjang ya saudara. Saya baca supaya lebih cepat. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah ia di tengah-tengah semak duri itu, katanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutup mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesesakan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan,
orang Het, orang Amori, orang Feris, dan orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata, Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadapi Firaun dan yang membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku telah menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengar perkataanmu, maka engkau harus berserta para tua-tua Israel pergi ke Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus menerima dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang baik, Allah penolong, Allah pengasih, Allah yang melindungi anak-anaknya, Allah yang bertanggung jawab, ya, yang kita sebut Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat itu bangsa Israel ada di Mesir dan mereka itu dijajah. Mereka itu dijadikan budak untuk membuat batu bata dan segala bentuk kegiatan, ya. Dan makin lama mereka semakin teraniaya, sehingga mereka berteriak-teriak kepada Tuhan untuk minta tolong supaya mereka dibebaskan dari cengkraman penganiayaan atau perbudakan di Mesir. Dan akhirnya Allah bertindak,
Allah mendengarkan seruan mereka, Allah mendengarkan teriakan mereka, Allah mendengarkan doa-doa mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka diutuslah Musa ya untuk menjadi hamba Tuhan. Ya. Di mana di Gunung Horeb itu Musa melihat kok ada semak belukar, ada api tetapi tidak terbakar. Ada apa ini? Ini Musa sangat tertarik ya. Nah, akhirnya Musa mulai mendekati api itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba-tiba Allah berfirman, ya, jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat yang engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Lagi Allah berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada intinya saudara-saudara, Musa diperintahkan mendapat mandat oleh Tuhan untuk membawa bangsa Mesir keluar dari bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini mengejutkan Musa. Ya, dia itu bukan apa-apa. Dia hanya seorang gembala domba, ya, dari Yitro mertuanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka Musa mengalami kebingungan. Tuhan, kalau nanti mereka tanya, siapa nama Allah yang mengutus engkau? Dan Allah mengatakan, aku adalah aku. Ya. Nah, lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, aku telah mengutus aku kepadamu. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah tuh sebenarnya nggak ada namanya. Ya. Tapi walaupun bangsa Israel akhirnya nyebutnya Yahweh atau Adonai. Ya. Tapi waktu berjumpa dengan Musa dia katakan, aku adalah aku. Ehyeh Asher Ehyeh, bahasa Ibraninya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan Allah mempunyai suatu rencana. Rencananya apa? Bangsa Israel ini akan dibebaskan untuk dibawa ke tanah Kanaan, ya, yang penuh dengan susu dan madunya, ya, yang penuh dengan susu dan madunya. Dikatakan di sini, ya, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya ini bukan hal yang mudah, ya. Kelihatannya enak, ntar kamu keluar ke tempat yang ada banyak susu dan madunya. Kelihatannya gampang, saudara, ya. Tapi di situ tentunya Allah juga sebagai Allah pendidik, Allah pengajar, Allah yang mengembalakan bangsa Israel, ya, memproses mereka supaya mereka mengenal Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah mengecewakan, Allah dari segala Allah, Allah yang luar biasa. Sehingga terjadilah 10 tulah di Mesir yang sangat hebat, ya. Dari air menjadi darah, katak, lalat pikat dan seterusnya sampai kematian orang-orang Mesir. Anak pertama dari para budak sampai anak raja, binatang-binatang semua mati. Maka Mesir gempar, gemetar, takut. Akhirnya mereka diizinkan untuk keluar, ya, untuk keluar. Dan saudara-saudara, dan mereka mulai merampasi. Dengan mereka meminta emas, pakaian dan sebagainya, dan sesuai dengan janji firman mereka diberikannya, ya. Malah kalau bisa dibilang, udahlah segala buru-buru pulanglah supaya gak ada tulah di Mesir ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu baru step pertama, saudara. Ternyata di perjalanan mereka juga menghadapi bangsa-bangsa lain. Tetapi lihat, Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Dia sanggup membebaskan bangsa Israel menghadapi bangsa-bangsa yang sebenarnya lebih kuat, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi tangan pengasihan Tuhan selalu memberikan pertolongan. Tangan pengasihan Tuhan selalu memberikan jawaban. Dan perkataan-perkataan firman Tuhan selalu digenapi.
sehingga bangsa Israel boleh mengalahkan bangsa-bangsa dan memasuki tanah Kanaan, sehingga mereka tidak kelaparan lagi tapi berkelimpahan susu dan madu, ya. Mereka bahagia. Jadi saudara-saudara, yang perlu kita kutip adalah pertama, Allah kita, Bapa kita adalah Allah yang memperhatikan, Allah yang menyayangi anak-anaknya, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang menjawab doa anak-anaknya, Allah yang tidak pernah terlambat memberikan pertolongan, Allah yang tidak pernah menutup telinganya ketika anak-anaknya berdoa, ya. Dan saudara-saudara, kita juga melihat bagaimana keajaiban-keajaiban, ya saudara. Di perjalanan mereka tidak punya lampu, tapi Allah menjadi tiang api, ya, bagi mereka. Mereka juga tidak punya payung, tapi mereka menjadi, Allah itu menjadi tiang awan, ya. Dan Allah yang berperang melawan bangsa-bangsa, sehingga satu orang bisa mengalahkan 100, satu orang bisa dikatakan mengalahkan 1000. Ini luar biasa. Kalau bukan Allah, itu tidak akan terjadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kita. Saat ini kita sedang diperhadapkan dengan suatu krisis. Sebenarnya bangsa Israel juga waktu keluar dari Mesir, mereka krisis karena mereka tidak menanam, mereka tidak punya bekal, mereka tidak punya apa-apa. Tetapi Allah menyiapkan mana, Allah menyiapkan burung puyuh, Allah menyiapkan perlindungan, sehingga kaki mereka tidak bengkak, pakaian mereka tidak rusak, kasut mereka tidak rusak, dan mereka tidak ada yang kena busung lapar dan sebagainya, ya. Jadi Allah memberikan kekuatan yang ilahi yang sangat luar biasa. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Saat ini dunia sedang digoncang oleh penyakit COVID-19, digoncang oleh kesulitan ekonomi, digoncang dengan suhu politik yang memanas, ya, di seluruh dunia, digoncang dengan tanda-tanda peperangan dunia ketiga. Semua negara-negara Timur Tengah khususnya sudah punya rudal, sudah punya alat-alat perang yang sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara, kondisi saat ini banyak orang mengalami rasa takut, banyak orang mengalami putus asa, dan saya menjumpai banyak orang mengalami tekanan mental, saudara, ya, sampai mereka stres. Tetapi saya percaya orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kasih sayang. Karena Allah kita tidak pernah bisa dihambat oleh COVID-19. Allah kita tidak bisa dihambat oleh krisis ekonomi, krisis politik, apapun juga. Tetapi Allah kita adalah Allah yang menjawab, Allah yang menyediakan, Allah yang memberkati, Allah yang memberikan jalan keluar. Jadi jangan takut. Kondisi saat ini justru diminta kita untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin menyintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan saya percaya Allah itu tidak akan pernah terlambat. Allah itu tidak pernah mengalami kesulitan, ya. Bayangkan saudara-saudara, kalau kita pikir, ya, sering saya kutip ini dalam khotbah-khotbah, Lazarus 4 hari udah mati. Tentunya semua orang udah kehilangan pengharapan, namanya udah mati, ya. Waktu Yesus mau mendoakan, Marta sudah katakan, Tuhan, dia sudah berbau. Artinya gak usah didoain lagi lah, gitu kan. Tetapi Allah, firman Allah itu hebat. Ketika Yesus berkata, Lazarus bangkitlah, dan dia bangkit, ya. Nah, saudara-saudara, kita juga tahu waktu Yesus berkhotbah dengan 5.000 orang, ya, cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Ini krisis, saudara-saudara, krisis yang sangat akut kalau kita pikir-pikir. Tetapi Allah kita tidak pernah dihambat oleh krisis, oleh segala sesuatu. Maka percayalah dan jangan bimbang. Sehingga Yesus menghadap ke atas dan berdoa. Sehingga 5 roti dan 2 ikan itu dimakan 5.000 orang. Dan sisa 12 keranjang. 5.000 baru laki-laki, saudara. Belum perempuan dan anak-anak. Ini sangat ajaib. Kita boleh bangga karena Allah kita adalah Allah yang ajaib. Amin. Allah kita Allah yang maha tahu, maha hadir, tidak pernah terlambat. Dia cepat, lebih cepat dari kilat, ya. Jadi kita bangga. Dan Allah kita sebut Bapa di dalam nama Yesus. Maka ingat status kita sebagai anak Allah. Harus tetap kudus, harus terus memanggil Tuhan, harus terus memuji Tuhan, harus terus melayani, terus bersemangat bagi Tuhan, ya. Jangan pernah lelah, jangan berputus asa,
Jangan cari dukun, jangan cari orang-orang pintar, jangan cari siapapun, cari Bapa, Yesus dan Roh Kudus dan firman-Nya. Ya, karena Bapa, Yesus dan Roh Kudus tidak akan pernah mengecewakan. Dan saudara-saudara, firman-Nya membebaskan. Asal kita pegang terus firman Tuhan. Asal kita tidak lelah, asal kita tidak bimbang, mujizat pasti terjadi. Saudara, saya tadi dikutip juga ya, saya beberapa ayat saya akan kutip. Ayat-ayat yang sudah umum, saudara-saudara hafal dari seperti Matius 7, ya, ayat yang ke-7 saya bacakan demikian. Ayat 7 sampai 11 lah. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu akan dibukakan. Pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Minta saja. Saudara tidak kerja, minta pekerjaan. Saudara tidak punya anak, minta anak. Saudara tidak punya uang, minta sama Tuhan. Tuhan terbukakan berkat-berkat-Nya. Sambil kita berusaha, berjuang dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati. Ya, saudara nggak punya rumah, minta sama Tuhan. Ya, karena Tuhan yang katakan mintalah, maka akan diberikan. Pasti Tuhan akan genapi. Kalau Tuhan tidak genapi, itu bukan Tuhan namanya. Ya, jadi kita nggak usah takut, percaya saja, Allah kita baik. Lebih baik dari apa? Dari apa yang kita pikirkan. Pak Pendeta, sejauh mana Allah mengasihi kita? Lebih besar daripada apa yang kau pikirkan. Itu Allah kita. Dia hebat dan luar biasa. Nah, saudara-saudara, tadi juga dikutip dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10. Ini juga ayat favorit saya. Ya, Yohanes 10, saudara-saudara, ayat 11. Ya. Bahkan Yohanes 10 ayat 9 sampai 11 maksud saya. Saya bacakan. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan keluar dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan binasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, bukan cuma makanan, nyawa saja dikasih, saudara-saudara. Apalagi cuma pakaian, minuman, rumah dikasih, nyawanya dikasih, saudara. Yang paling mahal dikasih. Ya, jadi saudara-saudara, ya, kalau saudara sekarang saat prihatin, itu artinya saudara diminta untuk banyak berdoa, banyak memanggil Tuhan, banyak mengenal Tuhan. Dan Tuhan nanti akan memberikan jalan keluar. Ya, sekali lagi, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kalau saudara takut dan gentar akan Tuhan, saudara sangat jaga kekudusan, saudara jadi penyembah yang kuat, berpegang pada firman Tuhan, dijamin firman mujizat itu pasti terjadi, pertolongan itu pasti terjadi. Saudara kita ini dikatakan bisa diumpamakan jahat, ya. Maka Tuhan tadi katakan, kamu saja yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Tapi lihat saudara, ketika kita punya anak, dia susah, orang tua pasti nggak tega, pasti ditolong. Ketika anak kita jatuh, nggak mungkin kita biarkan. Kita bilang rasain, nggak mungkin saudara. Kita pasti turun dengan cinta, dengan kasih, kita memberikan pertolongan. Ya. Anak kita mungkin mengeluh, nggak punya uang. Oh, orang tua tuh biasanya berkorban habis-habisan. Ya, demikian juga dengan Bapa kita di surga. Ketika kita meminta, hatinya yang penuh dengan cinta itu akan memuaskan saudara. Ya, jadi jangan takut kelaparan, karena berkat banyak di tangan Tuhan. Jangan takut terhina, karena Yesus sudah dihina, bahkan dianiaya, supaya kita tidak dihina. Ya, kita mengalami kemuliaannya, kita mengalami kasihnya, kita mengalami kelimpahannya. Karena itu janji firman.
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu janjinya Tuhan Yesus. Ya. Dan Tuhan Yesus nggak mungkin ingkar janji. Kenapa dia harus ingkar janji? Nggak ada yang susah buat Tuhan. Yang mati saja dibangkitkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, itu krisis semua saudara. Krisis penglihatan. Dia hanya melihat gelap. Tetapi ketika dengar nama Yesus dia teriak-teriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihani aku. Teriakan itu membuat mujizat terjadi. Ya kan? Dijumpai. Yesus hanya bertanya, ya, apakah engkau percaya? Mereka kan kami percaya. Dan mereka disembuhkan. Luar biasa. Ya. Seorang ibu pendarahan 12 tahun, dia mungkin udah nangis, udah berdoa, udah macam-macam. Dan belum waktunya Tuhan. Tiba-tiba dia dengar nama Yesus. Tiba-tiba dia mendengar nama Yesus. Imannya bangkit, saudara-saudara. Dia katakan, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Bayangkan saudara. Jadi hidup itu perlu dengan iman. Ya, seringkali saudara-saudara orang tuh berimannya sama uang. Kalau ada duit gagah banget nih orang, ngomong haleluya mulu. Tapi waktu gak punya uang gak berani ngomong apa-apa, gak berani punya cita-cita, dikit-dikit ketakutan. Itu orang beriman sama uang, saudara. Ya. Tapi orang yang beriman sama Tuhan, walaupun dia gak punya uang, dia percaya bahwa Tuhan memberikannya. Dan ini banyak di jemaat kita mengalami. Ya, GKI Kristus Raja saja dalam kondisi COVID-19, ekonominya turun, bisa membangun rumah pastori. Ya, 350 juta, saudara. Ya, dan banyak lagi umat Tuhan yang menurut secara ekonomi nggak bisa menyekolahkan anaknya, nggak bisa apalagi kuliah. Tapi anak-anaknya bisa pada kuliah. Mereka juga berpikir dulu, apakah biar mereka punya rumah? Ternyata mereka bisa punya rumah yang bagus. Bahkan cuma rumah, isi-isinya diisi sama Tuhan. Dari motor, mobil, semua diisi sama Tuhan. Sampai sepeda dan semuanya. Dipuaskan. Allah kita selalu punya kerinduan memuaskan. Dengan susu dan madu. Maka cari Tuhan. Berpegang pada firman Tuhan, jangan pernah bimbang karena Allah kita tidak pernah mengecewakan. Ya, apa yang Tuhan katakan pegang, lakukan. Mujizat pasti terjadi, kelimpahan pasti terjadi. Tuhan berkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita responi dengan PKJ 198, di hatiku ya Yesus, bait yang ketiga. Kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, urapi kami, jamah kami, berikan kami iman yang supranatural, sehingga Tuhan di tengah-tengah zaman yang serba sulit ini, kami tetap melihat Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah dari segala Allah, Allah yang hanya dengan firman-Nya menciptakan dan memelihara alam semesta. Sehingga tidak ada hal yang membuat kami jadi takut, hal yang membuat kami jadi kelaparan. Karena Allah kami adalah Allah yang kaya,
Allah yang sanggup memberikan pembebasan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh majelis dan jemaat GKU Kristus Raja dalam segala aktivitas kerja mereka, perekonomian mereka Engkau berkati, perekonomian gereja Engkau berkati, pos pelayanan di Bali Engkau berkati, untuk mereka bertumbuh makin kuat dengan Tuhan, mencari Tuhan, bentuk tim doa, ya Tuhan, bentuk komsel-komsel, bentuk ya Tuhan pendoa-pendoa syafaat yang kokoh. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau tidak pernah terlambat, Engkau tidak pernah mengalami kesulitan untuk menjawab. Justru di tengah-tengah suatu krisis, Engkau selalu tampil jadi pembebas. Engkau selalu tampil jadi jawaban bagi teriakan anak-anakmu. Ajarkan anak-anakmu untuk teriak dengan iman. Ajarkan anak-anakmu untuk percaya pada Tuhan dan bukan pada uang. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan Tuhan, kami berdoa untuk seluruh majelis, supaya mereka tetap kokoh, mereka tetap jadi teladan. Mereka boleh percaya pada firman, melayani dengan sukacita. Terima kasih. Berikan kesehatian antara pendeta, majelis dan jemaat untuk terus berjuang, bersorak-sorai dengan Tuhan, karena perbuatan ajaib selalu tersedia bagi anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Jemaat-jemaat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, Engkau kirim dengan caramu yang ajaib. Berikan mereka kelimpahan. Jemaat-jemaat yang belum punya anak, Kau berikan anak. Jemaat yang belum bekerja, Kau berikan pekerjaan. Jemaat yang sakit Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapa. Dan jamaah seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja yang di Bekasi maupun di pos pelayanan Bali untuk tidak terpapar oleh COVID-19. Bungkus dengan darah Yesus, dengan api Roh Kudus dan kemuliaan Bapa. Terima kasih. Dan berkati semua komisi yang ada di GKO. Baik komisi sekolah minggu remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak, lansia ya Tuhan, musik gereja, rumah tangga, diakonia, pedakam, maupun juga koster ya Tuhan, admin gereja, semua Engkau berkati. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Berkati majelis yang hari ini melayani, kameramen, organis, song leader, semua orang jadi pendoa Engkau berkati. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Indonesia pulihkan dari semua krisis yang ada. Berkati Presiden kami Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai wakil, dan juga Angkatan Darat, Udara maupun juga Angkatan Laut, anggota MPR, DPR, DPRD, RT, RW, Lurah, Camat maupun juga Bupati, Wali Kota, semua Engkau berkati. Perekonomian Indonesia pulihkan Bapa. Perekonomian dunia pulihkan Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk Bapak Welman Siaan, Bapak Siman Juntak, Bapak Simatupang, sembuhkan dari penyakitnya. Terima kasih Bapak. Esra, Wahyu juga Engkau pulihkan keadaannya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak, ini doa kami yang jauh dari sempurna, sempurnakan dengan doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 119 ayat 108 yang berbunyi demikian. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkan hukum-hukum-Mu kepadaku. Sambil kantong persembahan diedarkan, marilah kita menyanyi dari PKJ nomor 264. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?
apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hatiku tulus syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah ini dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 402, Ku Perlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam tentram. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kenyataan hidup sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus bagi semua insan, dan terimalah berkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan